Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok UTS mata kuliah pengolahan citra yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Zaki Hafiz Ayasi. Saya Ruben Ernest Pardede. Saya Miftahul Jihad. Saya Ilham Rida Alamsyah. Kami akan mempresentasikan hasil UTS praktikum kami. Tujuan pada UTS praktikum ini mampu untuk mengolah citra yang terdiri dari beberapa materi yang sudah dipelajari. Baiklah, pada presentasi kali ini dibagi menjadi 4 segmen. Segmen pertama terdiri dari image flipping, image rotation, dan image translation yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zaki Hafiz Ayasi. Lalu segmen kedua ada image resampling, image quantization, dan intensity transform yang akan dijelaskan oleh Ruben Ernest Pardede. Lalu segmen ketiga ada smoothing filter dan sharpening filter yang akan dijelaskan oleh Miftahul Jihad. Dan yang segmen keempat yaitu ada histogram yang akan dijelaskan oleh Ilham Rida Alamsyah. Baiklah, masuk ke segmen pertama yaitu ada image flipping. Image flipping ini dibagi menjadi 2, flipping secara horizontal dan vertikal. Untuk pengkodeannya itu seperti ini. Pada horizontal kita menggunakan image pitch, lebar citra karena akan di flip terhadap sumbu Y. Lalu pada vertical flip kita menggunakan image height karena akan di flipkan atau di mirrorkan terhadap sumbu X. Dan untuk pemanggilan flip horizontal kita menggunakan 1 dan vertikal kita menggunakan 2. Sehingga untuk mengaktifkan radio buttonnya kita ini untuk radio button yang horizontal yaitu menggunakan 1, dan yang ini untuk mengganti teks yang terdapat pada atas picture box. Ini 2 karena vertikal tadi 2. Lalu masuk ke image rotation. Pada image rotation ini dibagi menjadi 3, yaitu dengan sudut putar 90 derajat, 180 derajat, dan sudut putar 270 derajat. Baiklah, untuk pengkodeannya sebagai berikut. Ini untuk rotasi atau perputaran dengan sudut putar 90 derajat. Ini untuk perputaran dengan sudut putar 180 derajat. Dan yang ini yaitu untuk sudut putar 270 derajat. Lalu untuk mengaktifkan radio button sudut putar 90 derajat, kita menggunakan image rotation sama dengan 90, karena tadi di sini rotation sama dengan 90. Begitu juga 180 dan 270. Oke. Lalu kita masuk ke image translation. Pada image translation ini kita akan menggeser mulai citra. Akan menggeser posisi citra terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Programnya yaitu seperti ini. Jadi di sini untuk mengubah terhadap sumbu X-nya yaitu naik atau turun, dan di sini yaitu yang X ini kanan kiri dan Y ini untuk atas bawah. Pergeseran atas bawah. Lalu untuk mengaktifkan buttonnya kita
menambahkan yang telah dikodingkan tadi. Temp sama dengan 0, karena nanti kita akan memasukkan nilai mau seberapa jauh kita geserkan. Baiklah, ini untuk demo dari image flipping. Kita masukkan gambarnya dulu, gambar mobil. Untuk original image-nya akan seperti ini, 1, 2, 3, dari kanan atas ke kiri bawah. Apabila kita flip dengan sumbu dengan horizontal, akan jadi seperti ini, karena horizontal terhadap sumbu Y. Jadi yang ada di kanan atas tadi berpindah ke kiri atas, dan yang kiri bawah menjadi di kanan bawah, dengan letak setir yang seharusnya tadi di kiri, sekarang menjadi di kanan. Lalu apabila di flip menjadi vertikal, akan menjadi seperti ini, dengan posisi mobil terbalik dan posisi mobil yang harusnya tadi di kiri bawah menjadi di kiri atas, dan yang di kanan atas menjadi di kanan bawah. Lalu kita masuk ke demo image rotation. Apabila dia masih original image, masih seolah-olah masih menghadap ke jarum jam angka 12. Namun apabila kita rotasi dengan sudut putar 90 derajat, maka gambarnya akan seperti ini, akan seolah-olah akan menghadap ke angka 3, jarum jam angka 3. Dengan itu sama seperti berputar seperempat putaran. Lalu apabila kita rotate sebesar sudut putar 180 derajat dari gambar originalnya, maka akan menghadap jarum jam angka 6 atau menghadap ke bawah, sama seperti berputar setengah lingkaran, setengah putaran. Lalu ada rotate 270, ya ini menghadap jarum jam angka 9. Ini sama seperti perputaran 3/4 putaran, 3/4 lingkaran. Nah, dari original image-nya yang tadi seperti ini. Lalu kita masuk ke image translation. Kita masukkan nilai untuk X translation yaitu 60. Kita tekan tombolnya menjadi seperti ini, dan di sini pun juga berubah menjadi X translation. Lalu kita reset. Apabila Y translation-nya kita ubah menjadi 60, maka akan bergeser ke bawah seperti ini. Namun apabila kita ubah dua-duanya 50 dan yang Y juga 50, kita tekan tombol, salah satu tombol, maka akan bergeser ke kanan dan ke bawah juga. Di sini saya akan membahas tentang image resampling. Image resampling adalah proses mendefinisikan kembali resolusi dari suatu image dengan mencari rata-rata berapa pixel dan menjadikan satu pixel yang baru. Jadi, semakin besar resolusi suatu citra, maka semakin besar gambar tersebut. Lalu di sini ada resampling image dengan input 8. Maka saya akan mendemonstrasikannya. Jadi ini dari 8, 16, 32, dan yang terakhir adalah 64.
Selanjutnya tentang image quantization. Image quantization adalah proses mengubah jumlah nilai keabuan, misalnya menjadi 8 nilai derajat keabuan. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikannya. Ini dengan nilai 8, dengan nilai 16, dengan nilai 32, dan nilai 64. Lalu di sini ada type intensity transform dan di dalamnya ada pengaturan brightness. Brightness adalah proses untuk menambah atau mengurangi kecerahan dalam suatu gambar. Jika nilainya dikurangi, maka gambar akan semakin gelap, dan jika ditambah maka gambar akan semakin terang. Jika saya tulis di sini 50, maka ini yang terjadi pada gambarnya. Lalu di sini ada kontras. Kontras adalah perbedaan pencahayaan atau warna yang membuat objek perwakilan dalam layar dapat dibedakan. Jadi saya akan mendemonstrasikannya. Dan ini adalah hasil dari kontras. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang programnya. Ini adalah program dari Resample. Di sini ada program set resample level. Nilai yang 8 tadi dimasukkan ke dalam sini. Lalu di sini program utamanya dari Resample. Inilah program utama Resample. Setelah semua selesai diproses dalam rumus ini, maka processing image-nya akan dimasukkan ke dalam picture box 1. Selanjutnya ini adalah rumus dari quantization level. Jadi ini adalah program yang digunakan dalam proses quantization level. Setelah proses image-nya selesai, maka gambar akan dimasukkan ke dalam picture box 1 atau ditampilkan dalam picture box 1. Lalu ini adalah program set brightness. Di sini hasil yang telah selesai diproses akan dimasukkan ke picture box 1. Lalu ini adalah program dari set contrast atau pengaturan kontras. Lalu gambar yang telah diproses akan dimasukkan dalam picture box 1. Baiklah, saya akan membahas tentang image filtering. Pembahasan yang akan dibahas meliputi smoothing filter dan sharpening filter. Smoothing filter adalah sejenis low pass filter yang digunakan untuk mengurangi transisi intensitas yang terlalu tajam sehingga intensitas warna menjadi halus atau smooth. Fungsi dari smoothing filter ini meliputi 1. Mereduksi noise, 2. Mengaburkan edge, dan yang ketiga menghaluskan citra. Dapat dilihat pada smoothing filter ini terdiri dari 4 fungsi radio button. Yang pertama, min filter. Min filter adalah filter yang mengambil rata-rata dari sekelompok pixel dalam image. Biasanya sekelompok pixel ini dinamakan kernel. Yang kedua, median filter. Median filter adalah filter yang mengambil nilai tengah dari sekelompok pixel dalam image setelah nilai pixel tersebut diurutkan. Yang ketiga, minimum filter. Minimum filter adalah filter yang mengambil nilai minimum dari sekelompok pixel dalam suatu image. Dan yang keempat, maksimum filter. Maksimum filter adalah filter yang mengambil nilai maksimum dari sekelompok pixel dalam suatu image. Selanjutnya, sharpening filter. Sharpening filter adalah sejenis high pass filter yang digunakan untuk memperjelas detail suatu citra yang telah blur, sehingga menjadi lebih tajam atau sharp. Fungsi dari sharpening filter meliputi mendeteksi tepi atau edge dan menajamkan citra.
Dan dapat dilihat pada sharpening filter ini terdiri dari 4 fungsi radio button, yaitu Rabbit filter, private filter, double filter, dan Laplacian filter, dimana dari keempat radio button tersebut berfungsi untuk menajamkan sebuah citra. Baiklah, selanjutnya yaitu mensimulasikan. Nah, di sini saya akan mensimulasikan yang pertama smoothing filter dan yang kedua itu sharpening filter. Di mana pada pengujian smoothing filter digunakan dua citra. Yang pertama yaitu citra yang bernoise dan yang kedua itu citra yang tidak bernoise. Pada main filter dapat dilihat pada main filter image display yang diperoleh sedikit mengurangi noise dari image aslinya. Dan yang kedua itu median filter. Dapat dilihat juga untuk median filter sedikit mengurangi noise. Dan yang ketiga itu minimum filter. Dapat dilihat image display yang diperoleh yaitu memperbaiki noise pada image aslinya dan mempertajam image. Dan yang terakhir itu maksimum filter. Image yang diperoleh yaitu sama seperti image aslinya. Kemudian pada pengujian gambar yang tidak bernoise. Atau citra yang tidak bernoise. Pada pengujian pertama yaitu main filter, median filter, minimum filter. Nah, dari pengujian main filter, median filter, dan minimum filter, gambar yang diperoleh itu gambar yang semula tidak bernoise, maka gambarnya semakin diperjelas atau dipertajam. Kemudian yang terakhir itu pengujian maksimum filter. Nah, pada pengujian maksimal filter ini kembali pada gambar aslinya. Dan yang kedua itu pengujian pada sharpening filter. Menggunakan citra yang tidak bernoise. Pengujian pertama yaitu Rabbit filter, private filter, double filter, dari pengujian Rabbit filter, private filter, dan double filter diperoleh gambar yang semula tidak terlalu tajam. Pada pengujian ini gambar terlihat semakin tajam. Yang terakhir itu pada pengujian Laplacian filter. Nah, pada pengujian Laplacian filter ini diperoleh gambar yang hampir mirip seperti pada Rabbit filter. Untuk selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang program dari beberapa radian button dari smoothing filter dan sharpening filter. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang program smoothing filter dan sharpening filter. Di sini kita membutuhkan beberapa
variabel global, yaitu sebagai berikut. Dan untuk mencari tinggi dan lebar, kemudian masuk ke program dari smoothing filter. Nah, di sini untuk membuat fungsi berikut kita membutuhkan yang namanya itu coordinate kernel. Nah, untuk coordinate kernel ini yaitu didefinisikan sebagai berikut dengan melihat koordinat titik tengah sebagai koordinat x, y. Nah, di sini koordinatnya sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut. Tinggal ditentukan saja x dan y-nya. Kemudian masuk ke main filter dengan rumus sebagai berikut. Median filter sebagai berikut. Minimum filter sebagai berikut. Dan maksimum filter dengan rumus sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu program dari radio button smoothing filter. Nah, di sini kita dapat melihat pada main filter, median filter, dan minimum filter, kemudian maksimum filter. Kemudian untuk program sharpening filter. Nah, di sini kita juga membutuhkan yang namanya coordinate kernel. Sama seperti yang di atas. Di sini kita mempunyai rumus Robert filter. Di sini kita untuk menentukan atau membuat rumus yaitu sudah ditentukan juga. Contohnya sebagai berikut. Nah, coordinate kernel sharpening filter. Di sini kita tinggal menentukan koordinatnya saja. Contohnya pada period filter. Nah, di sini dapat dilihat period filter itu ada period filter vertikal dan horizontal. Nah, dapat dilihat pada rumus itu kita membentukkan rumus horizontal dan vertikal. Nah, di sini tinggal memasukkan nilai yang pada koordinat kernelnya. Contohnya sebagai berikut. Pada period horizontal -1, -1, dan -1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Untuk vertikal pun seperti itu. Dan untuk rumus yang coba filter, Laplacian filter pun seperti itu. Laplacian filter, kemudian masuk ke program radio button dari sharpening filter. Nah, sama seperti yang smoothing filter, yaitu Robert filter, separate filter, Sobel filter, dan Laplacian filter. Saya akan menjelaskan tentang histogram. Histogram itu merupakan tampilan yang berbentuk grafik untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai itu muncul.
Dan sekarang saya mensimulasikan histogram tersebut. Di histogram ini ada RGB, red channel, green channel, blue channel, dan gray image channel. Red channel ini berfungsi untuk mengubah nilai display ini menjadi nilai yang berwarna merah. Jadi display ini berwarna merah. Ini adalah untuk memunculkan grafiknya. Saat saya klik red channel, maka tampilan display akan berubah menjadi merah. Dan ini adalah grafik dari histogram tersebut. Saya memakai 256 bits. Dan di sini sampai 256 bisa ada lanjutannya. Ini adalah nilai dari red image. Dan selanjutnya ini adalah tampilan green channel image, dan ini adalah nilai grafik dari green channel. Saya memakai 256 bits. Selanjutnya ada blue channel, tampilan berubah menjadi warna biru dan grafiknya berbeda dengan red image channel dan green image channel. Sama seperti sebelumnya, gray merubah tampilan menjadi warna abu-abu, dan ini adalah grafiknya. RGB adalah tampilan awal gambar tersebut, dan ini grafik dari histogramnya. Kenapa 768 bits? Karena dari number of bits ini dikali 3, karena ada 3 warna, red, green, dan blue. Makanya hasilnya 768. Selanjutnya saya akan menjelaskan coding dari masing-masing radio button tersebut. Ini adalah coding untuk mengconvert image-nya dari yang RGB menjadi red. Ini dikonvert menjadi red. Ini integer green dirubah menjadi green, dan seterusnya. Ini menjadi blue dan ini gray. Ini adalah rumus untuk gray. Selanjutnya ini adalah rumus dari histogramnya. Ini rumusnya. Dan selanjutnya ini adalah radio buttonnya. Yang pertama adalah red image channel. Saya menggunakan pilihan channel 1 itu karena di sini channel satunya adalah red. Makanya dari sini rednya menggunakan channel 1. Dan selanjutnya ini adalah green, channel 2 adalah green. Selanjutnya channel 3 adalah blue, dan yang channel 4 itu adalah gray. Selanjutnya ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai RGB-nya. Ini rumusnya. Dan selanjutnya ini untuk menampilkan RGB-nya di display dan di grafik. Dan ini adalah radio buttonnya untuk radio button yang ini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan presentasi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.